Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang saya hormati para penonton, para subscriber, para pencinta zikir dan selawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan untuk semua teman-teman yang menonton video ini, meskipun komentarnya tidak sempat saya balas, namun doa saya selalu menyertai kalian. Semoga semua yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, yang hidupnya sulit semoga digampangkan oleh Allah, dan yang rezekinya seret semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya di video kali ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman pribadi saya, bagaimana cara saya meminta rumah kepada Allah langsung melalui bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman, ini merupakan rumah yang saya bangun sekitar 1 tahun yang lalu teman-teman. Ini meskipun tidak langsung jadi, ini kira-kira perkiraannya ini sekitar 2 tahun ini baru selesai teman-teman. Ini rumah ini yaitu rumah yang saya perjuangkan sejak dahulu, mempunyai cita-cita untuk memiliki sebuah rumah meskipun tidak besar namun lumayan untuk ditempati teman-teman. Namun ini perlu teman-teman ketahui, ini penuh perjuangan. Selain saya berjuang, berusaha ikhtiar, namun saya tetap melakukan jalur-jalur langit, artinya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ukurannya teman-teman, ini panjangnya ini 12 cm, sedangkan lebarnya ini 8 cm. Ini perkiraan ya, kemarin ini belum selesai, sudah menghabiskan dana 100 juta. Ini belum di keramik kemarin. Namun setelah di keramik ini kira-kira ini kurang lebih menghabiskan modal sebanyak 150 juta teman-teman. Meskipun rumah ini tidak langsung jadi, artinya dicicil oleh saya sendiri. Namun perjuangan saya baik merupakan atau lewat berusaha ikhtiar, artinya berusaha bekerja keras, namun saya tidak lepas untuk selalu melewati usaha ini. Juga saya selalu pertahankan untuk melakukan usaha ikhtiar langit juga, seperti membaca istighfar kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, dan mengamalkan amalan lainnya yang telah saya dapatkan dari guru-guru saya sebelumnya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai rumah dan pengen mempunyai rumah, semoga cepat mempunyai, boleh ikuti cara saya ini. Saya itu tidak hanya berusaha lewat bekerja, namun saya juga berusaha lewat ikhtiar jalur langit, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan doa yang tidak pernah saya putuskan di setiap selesai sholat fardu, lebih-lebih ketika selesai sholat duha dan sholat tahajud pada malam hari teman-teman. Karena saya yakin, karena apabila hambanya itu berdoa bersungguh-sungguh, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ud'uni istajib lakum. Jadi untuk teman-teman
yang pengen mempunyai rumah seperti saya atau pengen lebih besar seperti punya saya, silahkan teman-teman nanti ya ikuti cara-cara saya, bagaimana cara saya meminta rumah kepada Allah langsung lewat jalur-jalur langit atau bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, teman-teman tidak cukup untuk berikhtiar dengan berusaha saja untuk membangun sebuah rumah, namun teman-teman harus juga berikhtiar lewat jalur-jalur langit seperti yang saya kerjakan teman-teman. Alhamdulillah, setelah saya mengerjakannya dan sampai sekarang saya tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beristighfar setiap selesai sholat fardu, misalnya 100 kali, setiap selesai sholat duha, sholat hajat, juga sholat tahajud, saya sering membaca sholawat Jibril kepada Rasulullah, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin apabila hambanya meminta ampun kepada Allah, bukan hanya diampuni oleh Allah, namun rezeki Allah itu juga akan diberikan kepada hambanya yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis saya pernah mendengarkan, yaitu barang siapa yang beristighfar, melazimkan istighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu akan menjadikan sebuah jalan keluar bagi hambanya, baik dari permasalahan hidup atau hutang yang banyak bisa diberi solusi oleh Allah sehingga hutangnya terlunaskan, dan bisa ketika mempunyai masalah maka akan dijadikan atau diberikan tempat keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi kabar gembira oleh Allah kepada hambanya ketika susah apabila sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tentunya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Makanya saya sering rutinkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai sholat fardu teman-teman. Namun juga saya tidak lepas juga selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun yang saya sering baca rutinkan itu sholawat Jibril yang bacaannya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu yang saya sering istiqomahkan, lazimkan setiap selesai sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah lainnya teman-teman. Jadi di sini saya bisa berhasil dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala membangun rumah yang kecil ini, yaitu bukan hanya saya berusaha lewat berikhtiar bekerja, namun saya juga selalu rutinkan, melazimkan sholawat kepada baginda Nabi, juga istighfar kepada Allah, artinya lewat berusaha di jalur-jalur langit teman-teman. Maka dari itu alhamdulillah sekarang saya oleh Allah diberikan rumah meskipun tidak begitu besar, namun cukup untuk keluarga kami teman-teman. Ini kemarin ini terakhir ini saya finishingnya ini keramik yang terakhir teman-teman. Ini kira-kira keramiknya ini sama yang di dalam itu perkiraan menghabiskan 12 juta teman-teman. Karena yang di dalam kamar itu keramiknya itu ukurannya 50, sedangkan yang di luar ini di teras ini ukurannya 60. Nah, ini menghabiskan kira-kira 12 juta keramiknya saja, bukan ongkos tukangnya. Dan alhamdulillah sekarang bisa selesai teman-teman, meskipun di bagian luar tidak diplaster karena belum sempat teman-teman. Namun di sini saya tekankan untuk teman-teman, ini bukan hanya kerja keras yang saya
berusaha selalu bekerja setiap hari, namun saya juga berikhtiar lewat jalur-jalur langit seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan bersedekah subuh, kemudian membaca istighfar, membaca sholawat, dan saya mengamalkan amalan-amalan lainnya sehingga saya tidak kurang mungkin dari 2 tahun, alhamdulillah bisa memiliki rumah yang saya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di